dibikin bingung menghadapi kehidupan. Ya, betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Betul ya? Nah, ketika kita berada di ibadah tempat ini, tantangan dan masalah terasa kecil, betul nggak? Betul. Saat kita sekarang ibadahnya, wah tantangan kecil. Berdoa menyembah Bapak Yahweh, betul? Ya. Ketika kita kembali ke kehidupan sehari-hari, semua masalah tampak besar. Begitu di rumah sendiri lagi, pikiran liar lagi, terus, betul nggak? Ya betul nggak nih? Pikiran liar terus. Pernah mengalaminya? Pernah? Karena memang menghadapi tantangan hidup tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Tantangan dan kekhawatiran setiap hari hidup melemparkan tantangan yang berat berbeda-beda kepada kita. Nah, ini saya bacanya. Baik itu dalam pekerjaan, ya, betul Pak? Baik dalam pekerjaan, hubungan kesehatan, hubungan sesama, hubungan keluarga, betul? Nggak mulus-mulus aja kayaknya nih, ya. Apalagi sebentar lagi 30 November Pak Yusuf dan Cilinda akan membuat anaknya kawin gitu aja lah. Itu bukan nikah kalau di kita ya. Bukan nikah ya, kawin. Apakah tantangan tuh? Betul nggak? Betul. Ini contoh yang harus kita ikutin. Contoh. Anaknya belum manggil Bapak Yahweh, nanti diberkati dengan salah satu denominasi gereja. Tapi saudara kita ini, Pak Yusuf dan Cilinda, dia punya iman yang teguh. Dia nggak ikut ritualnya, enggak. Oh, dia anak saya, kawin cuma sekali. Masa saya nggak ikut? Enggak gitu dia. Sok tanya ntar di sini. Dia mengambil satu keputusan, tidak ikut. Karena itu ritual menyembah sesembahan yang kita sudah tinggalkan. Nangkep maksud saya? Nangkep? Ini memberi contoh betul-betul Bapak Yahweh. Karena siapapun tidak bisa menyelamatkan kita. Sekalipun anak umpamanya, orang tua umpamanya, cici, koko, om, tante tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Bapak Yahweh. Karena surga milik siapa? Bapak Yahweh. Itu dia, ya. Hubungan, kesehatan, itu tadi ya. Atau tantangan spiritual. Sering kali merasa kewalahan. Nah, kayak kita gini lah. Ya, tadi saya udah bahas satu-satu. Pak Yusuf juga tadi katakan lagi. Saya kenal Bapak Yahweh, dimusuhin saya, dijauhkan saya sama teman-teman. Jangan mau ditelepon Ko Michael, jangan mau hubungan dengan Ko Michael. Ini sampai segitu aja pikirannya. Kita kan berteman lintas agama, betul apa betul? Siapa saja kan boleh berteman. Masa fase-fase kesendirian saya alamin, sampai anak saya pun merasa kasihan dengan saya. Biasa saya terus begini waktu dulu, di zaman dulu kita semua ya belum kenal Bapak Yahweh. Banyak teman, banyak jemaat, tapi saya merasa sendiri. Ngalamin saya fase kesendirian. Tapi cuma Bapak Yahweh katakan, tenang. Walaupun kita mikronitas, di bawah minor ya, Bapak Yahweh berpihak kepada mikronitas. Nih, gak ada tepuk tangan ya. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh dong. Sekalipun kita bilang sedikit tuh, Bapak Yahweh memihak kepada kita. Seperti zaman Nuh. Nah sekarang dibukakan lagi nih. Tadi malam siapa yang ikut? Channelnya Gamal, ada yang ikut nggak? Selain Pak Abraham ada nggak? Nanti saya bagiin ya, next week ada lagi.
itu dibukakan dalam pandangannya Noah. Nah, kita sekarang akhir zaman seperti zamannya Nuh kembali lagi. Sedikit berapa? Waktu Nuh berapa yang diselamatkan? 8. Beserta dengan binatang-binatang yang mau tunduk. Ya. Nah, kita teruskan ya. Bagi yang sengel, nah ini tadi kan judulnya tantangan dan kekhawatiran. Bagi yang sengel, masalah itu bisa jadi seperti ini. Harus menanggung keluarga, orang tua dan saudara, bos yang killer. Betul, maksudnya di kerjaan ya. Pekerjaan yang berat, sampai sulit menemukan jodoh. Nah, ini tantangan dan kekhawatiran. Bagi yang menikah, masalahnya lebih lagi. Menyeimbangkan kebutuhan anak. Betul? Nah, kebutuhan pasangan dan kebutuhan diri sendiri. Belum lagi dengan masalah-masalah seperti keuangan nih, cicilan KPR kalau ada, ya, mobil, cicilan dan tagihan bulanan. Sudah terbayar? Tagihan bulanan yang rutin itu apa? Yang jelas harus kita bayar. Listrik, air, ya. Apalagi lah, Bapak Ibu tahu, jawab sendiri lah ya. Semua masalah-masalah itu terasa berat dan memusingkan. Namun ada satu solusinya. Apa solusinya? Apa Maria? Solusinya berdoa, meminta petunjuk Yesus, minta petunjuk Tuhan. Ya, setuju? Itu. Lagi saya baca, berserah. Artinya apa? Minta petunjuk Bapak Yahweh, berserah kepada Dia. Jangan pasrah ya, pasrah jelek. Ujungnya berserah. Yang jadi masalah ini ya, yang jadi masalah kita tidak biasa berserah langsung kepada Tuhan. Kira-kira benar ya saya ngomong gini? Sekali lagi, yang jadi masalah kita tidak biasa berserah langsung kepada Tuhan. Kok diam aja nih? Kira-kira benar gak? Betul. Yang percaya ya berserah ya Pak. Nah, saya lanjutin. Ya, itu Maria. Nah, misalnya Anda bertemu masalah, tentu Anda akan lebih suka mengikuti cara yang Anda sukai, bukan? Paham gak? Sekali lagi. Misalnya gini, yang jadi masalah kita tidak biasa berserah langsung kepada Tuhan. Misalnya Anda bertemu masalah, tentu Anda akan lebih suka mengikuti cara yang Anda sukai. Ada nggak begitu? Cara yang kita sukai, betul nggak? Nah, tuh ya, terjawab ya. Berbeda dengan Daud. Nanti baca di rumah ya, saya nggak mau baca di sini karena panjang nanti. Baca di rumah, dicatat aja di 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 15 ya. Ya. 2 Samuel. Nah, Grace biasa catat. 2 Samuel 2 Samuel 5 18 sampai 25 ya. Ini kisah Daud adalah contoh sempurna tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Pertama kali ia berperang melawan orang Filistin. Ia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Itu di ayat 19-nya. Lalu jawab Yesua, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sampai sini jawaban Tuhan masih sesuai keinginan Daud. Tentu ia mau cepat maju dan mengalahkan musuhnya. Ini Daud berserah, ya. Bapak Ibu dan saya juga harus berserah sungguh. Memang Daud akhirnya menang, ayat 20 ya dan 21. Namun pertempuran belum selesai. Orang Filistin maju sekali lagi dan Daud pun bertanya kepada Tuhan. Apa jawab Tuhan? Jangan maju. Nah, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.
ayat 23 gitu ya. Tentu ini berkebalikan dari pertempuran yang pertama. Tapi tadi sudah menyerang, sekarang kok malah bergerak mundur. Akan tetapi Daud taat. Ia pun memetik kemenangan. Kuncinya satu, Daud berserah kepada Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, kita berserah sama Tuhan, berserah aja sudah. Saya kasih kesaksian aja deh atau pengalaman ya. Tadi saya udah bacakan. Kadang-kadang kita berserah sama Tuhan, tapi otak kita ini yang main. Betul, terutama laki-laki, betul nggak? Cok, kalau saya salah tolong bilang salah Pak Michael, salah gitu. Ayo semuanya di bawah. Kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, kita sudah berserah dengan Bapak Yahweh, tapi otak kita ini yang main, betul nggak kira-kira? Betul. Ih, obat ya ada yang jawab. Betul nggak? Pak Bram, betul nggak? Udah pernah lakukan itu nggak? Pernah mengalami itu nggak? Iya. Ya jujur, saya pun gitu. Saya berserah sama Bapak Yahweh. Ini pikiran liar itu setan, supaya di saat kita berserah sungguh-sungguh digagal. Paham nggak maksud saya ini? Paham ya? Nah, kita contoh Daud berserah sungguh-sungguh, maju, dia maju, menang nggak? Menang. Segala sesuatu Bapak Ibu tanya sama Bapak Yahweh. Jadi jangan kita gegabah melangkah sendiri. Dari pagi bangun tidur, sema dulu, sema Israel, berdoa, minta petunjuk Bapak Yahweh apa yang harus saya buat. Bukan biasa, oh saya pegawai kantor, sudah biasa bangun pagi, mandi pagi, makan pagi, pergi, tidak melibatkan Bapak Yahweh, sudah biasa. Enggak gitu. Berserah sama Bapak Yahweh. Bukan yang kerja aja, yang bekerja, yang bisnis di rumah, yang punya usaha swasta, yang punya usaha dagang, libatkan Bapak Yahweh. Setuju? Setuju? Itu. Karena apapun yang ada sama kita itu milik Bapak Yahweh. Semuanya milik Bapak Yahweh. Mau uang ke, mau rumah ke, mau mobil, mau toko, mau emas, mau apapun, milik siapa? Bapak Yahweh. Rapture di bawah nggak? Enggak. Mati di bawah nggak? Jadi mulai besok yang belum membiasakan diri mendahulukan Bapak Yahweh, mulai besok dimulai. Setuju? Mau? Belum terbiasa. Atau zaman dulu gimana? Begitu juga waktu kita belum kenal Bapak Yahweh. Begitu juga. Kan saya ulang lagi ya. Besok yang belum biasa sema Israel dan mendahulukan Bapak Yahweh, kita mulai besok. Setuju? Itu direkam loh Bapak Yahweh. Gak sembarangan loh. Gembala agung kita Bapak Yahweh. Saya cuma gembala dunia, cuma ngasih tahu saja. Ya, ayo dahulukan Bapak Yahweh. Biar apa? Setiap detik hidup kita dipelihara, disertai Bapak Yahweh. Terutama apa? Iman kita. Setan sekarang sedang mau menghancurkan iman orang, terutama yang kenal Bapak Yahweh. Karena setan tahu yang memiliki surga adalah Bapak Yahweh. Dia berusaha menggagalkan orang yang panggil nama kudus itu untuk tidak masuk surga. Keras ya? Keras kan? Kalau mau masuk surga harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan main-main. Saya katakan lagi di mimbar ini ya, tidak semua orang panggil nama Bapak Yahweh Adonai Yesus Masya masuk sama Im. Tidak. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapak Yahweh. Makanya saya nangis tadi.
Saya nangis, tapi baru pernah saya menangis di kamar mandi sampai shower saya menyala. Saya menangis untuk KPI Menora. Istri saya selalu berdoa. Di jam 1 malam saya sambung jam 4 pagi. Saya menangis buat KPI Menora. Saya bilang dengan Bapak Yahweh, saya cuma gembala dunia Bapak Yahweh. Ini semua jiwa-jiwa milik Engkau Bapak Yahweh. Saya berkerinduan semua masuk dalam kerajaan surga. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu semua. Jaga kekudusan Bapak Ibu. Setan sekarang sedang kerja keras untuk mengambil orang-orang yang manggil Bapak Yahweh dengan segala tipu daya. Dilemparkan dengan setan yang manis-manis. Setan kasih yang manis-manis enggak? Hah? Betul? Iya. Dosa dikasih. Gampang setan bilang, nanti kamu kalau udah berbuat dosa minta ampun saja. Karena kan Tuhan kamu Maha Pengampun. Itu setan punya kerjaan. Dosa apapun sedang ditebarkan. Kejahatan-kejahatan apapun ditebarkan. Judi, tipu, sakiti orang, bunuh orang. Apalagi banyak sekali. Itu di belakang ada pengacara, masih tahu hukum-hukum apa, pasal-pasal apa. Perzinahan, apalagi tahu perzinahan. Hati-hati. Bapak Ibu yang Bapak Yahweh kasih, pelihara kekudusan. Jangan sampai mengecewakan Bapak Yahweh. Di saat engkau mengecewakan Bapak Yahweh, umurmu sampai sebentar malam, saya yakin nggak akan masuk sama ini. Nggak akan. Ayo, jangan mau disiksa selama-lamanya di neraka. Gak apa-apa kita sekarang di sini cuma bilangan dikit, dimusuhin teman-teman, dijauhin, gak apa-apa, biarin. Tapi Bapak Yahweh mengasihi kita semua. Amin. Ya, kuncinya satu. Kalau mau berserah, ya. Daud berserah kepada Tuhan. Daud taat. Mulai saat ini Bapak Ibu kita belajar taat. Taat yang bukan tanda kutip, bukan. Taat yang sungguh-sungguh. Bapak Yahweh ngelihat hati Bapak Ibu semua, bukan hati sebenarnya, jantung kita. Saya koreksi dengan kata ini, bukan hati, jantung hati. Kadang-kadang Pak Nino suka bilang jantung. Betul, siapa yang suka ikutin channel Pak Nino? Pak Yusuf suka. Betul jantung? Iya. Itu Bapak Yahweh lihat kedalaman hati kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bisa munafik di hadapan Bapak Yahweh saat ini. Engkau datang ke tempat ini, Bapak Yahweh lihat. Saya kasih tahu aja. Makanya kalau ibadah nanti, ini ibadah, siapkan hatimu sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh pulang mendingan. Buat apa kita mengecewakan hati Bapak Yahweh? Kuduskanlah hari ini, kita kuduskan. Berarti kita juga jaga kekudusan hati kita kepada Bapak Yahweh. Itu Bapak Ibu. Ya, tadi kita berserah harus sungguh-sungguh ya. Tadi saya udah bukakan juga, berserah kepada Tuhan. Jangan lagi pakai pikiran kita. Kehendak saya atau kehendak Tuhan. Nah, suka begini nih. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi tantangan, langkah pertama yang paling penting adalah berserah kepada Tuhan. Akan tetapi seringkali kita tidak begitu. Saat ini belajar ya Bapak Ibu ya. Boleh? Boleh saya bilang begini? Berserah total, berserah total. Udah. Jangan lagi mengharapkan otak kita. Kalau berserah, biar Bapak Yahweh yang bekerja. Kalau kita perlu sesuatu dalam hal ekonomi, contoh,
Jangan mengharapkan orang, jangan mengharapkan kita punya aset. Oh ini harus ini saya punya aset, saya harus jual, saya butuh. Jangan lagi. Harapkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bisa bekerja lewat apapun dia. Kiri gunung, kanan gunung, belakang tentara menyerang. Depan apa? Laut. Bingung saat itu bangsa Israel. Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir sana? Engkau mau bawa mati saya di tempat ini? Betul nggak dia bilang begitu? Itu. Kita jangan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Amalek. Amalek itu meragukan Bapak Yahweh. Bangsa Israel yang selalu dia merasakan berkat, merasakan pertolongan, merasakan mujizat, melihat mujizat, masih tetap kene sama Bapak Yahweh. Ragu. Jangan coba-coba dengan mujizat Bapak Yahweh. Sekalipun Anda menghadapi kiri kanan gunung, belakang menyerang Anda, depan laut, Bapak Yahweh bisa buka itu laut. Bapak Yahweh bisa buka masalahmu. Bapak Yahweh bisa curahkan apa yang engkau mau. Asal satu, taat kepada Bapak Yahweh. Itu Bapak Ibu. Saya pernah dibukakan hal seperti itu juga. Menangis saya. Oh Bapak Yahweh, saat ini diizinkan semua hal ekonomi terutama. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu yang mengalami hal ekonomi. Bersyukur sama Bapak Yahweh. Masalah cuma ekonomi. Coba kalau kesehatan yang diizinkan. 2 kali enggak ruginya? 2 kali enggak? Apa coba 2 kalinya? Kesatu apa? Sakit. Sakit. Satu sakit badannya. Kedua? Uang. Duit. Keluar duit dong. Di saat badannya sakit yang pertama, keluarga juga merasakan dong. Umpama saya yang sakit, baju repair dan istri saya ikut merasakan nggak? Iya ikut dong. Rumah tangga jadi gimana kan, betul kan? Suasana. Keluar juga uang lagi. Kalau diizinkan masalah uang jangan khawatir. Tadi lagu ada. Dia rela miskin, kaya menjadi bis, supaya kita jadi itu. Bapak Ibu ya. Tadi udah saya bilang kehendak saya atau kehendak Tuhan. Ayo, jangan mau kehendak saya, kehendak Tuhan aja. Sering kita berdoa, Tuhan tolong saya, tetapi saya mau cara yang ini. Ngatur Tuhan. Saya gak akan tanyalah, Bapak Ibu gak ada reaksi masalahnya, berarti betul. Saya gitu aja deh. Ya, sering kita berdoa, Tuhan tolong saya, tetapi saya mau cara yang ini. Sekali lagi ngatur Tuhan. Kita bukannya mempercayai Tuhan, tetapi malah memaksa Tuhan. Karena kita masih kekeh mau pakai cara kita, bukan cara Tuhan. Padahal cara Tuhan sudah pasti yang terbaik. Itu Bapak Ibu, sampai kita belajar, ya, belajar. Andaikan Daud tidak mengikuti arahan Yesua, sudah pasti dia kalah. Namun kita tahu Daud yang sangat dikenan Tuhan. Nah, saya ajak baca coba Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul. Kita baca sama-sama semua ya. 13 ayat 22. Udah semua? Udah semua? Kalau udah semua bilang amin. Amin. Udah. 2, 3. Dan setelah
Diam aja. Ayat berapa, Pak? Ayat 22. 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Udah? Ya. Udah. 2, 3. Dan setelah menyingkirkan dia mengangkat Daud bagi mereka sebagai raja. Tentang ia pula, dia berkata sambil bersaksi, aku telah menemukan anak seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan, waduh, enak gak kalau kita dibilang itu? Setelah kutemukan Maria yang sesuai dengan hatiku, oh, dibilang begitu kan? Yang akan melakukan segala kehendakku. Digituin Bapak Yahweh gimana Maria? Mau gak semuanya? Mau. Iya, seperti itu. Ya, ayo kita belajar. Jangan lihat lagi dosa. Wah, Pak Gembala, saya kan orang berdosa Pak Gembala. Bapak Yahweh gak bangga dengan dosa Bapak Ibu. Bapak Yahweh bangga dengan pertobatan kita. Itu dia, ya. Ayo, kalau bertobat sekali saja seperti Paulus. Ya, Saulus dulunya kan. Bertobat sekali, jangan buat-buat lagi, jangan jatuh lagi. Di lubang yang sama lagi, lubang sama lagi, jangan gitu. Ya. Jika kita berserah, jika kita mau berserah kepada Tuhan, tentulah kita akan menundukkan diri kepada Yesua. Termasuk menundukkan diri kepada caranya. Dengan cara itulah kita dapat menghadapi semua tantangan yang ada. Itu Bapak Ibu. Semua lagi kepada kebingungan, pasti bingung dan ini dan itu. Ini contohnya, kita berserah aja sama Bapak Yahweh. Bagaimana berdoa menghadapi tantangan? Ini ada pendoa. Ya, bagaimana berdoa menghadapi tantangan? Bisa nggak jawab? Udah saya jawabin aja lah. Ingatlah Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahweh dalam segala hal dengan doa dan dengan ucapan. Itu kalau menghadapi. Bagaimana berdoa menghadapi tantangan? Mengucap syukur. Berapa kali kitab suci contohkan mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki. Cukup nggak kira-kira 5 roti? Om Freddy yang suka jalan-jalan tiap malam kuliner saya baca ya, kira-kira untuk 5.000 orang laki aja, belum istri, belum anak. Kan Om Freddy suka jajan, saya juga suka jajan. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000. Cekap itu. Nah, bahasa Sunda. Mualnya, mual cukup lur. Mualnya, tapi begitu dia taikun 5 roti dan 2 ekor ikan, lur, dia mengucap syukur. Sisa berapa bakul? 12. Tapi kok Freddy di Cibadak jangan gitu. Ini intermezzo aja. Dengan mengucap syukur, gitu loh, bayangin. Berapa kali di sini banyak Tuhan Yesus dengan mengucap syukur. Menghadapi apa? Ivan, jangan khawatir, berserah syukur. Katakan dengan Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sudah kasih kerjaan buat saya. Amin. Itu namanya berserah, mengandalkan Bapak Yahweh. Jangan lagi pakai pikiran kita ngatur. Bapak Yahweh, saya begini. Wah, jangan. Kalau udah bilang sama Bapak Yahweh berserah, biar Bapak Yahweh yang pakai nanti. Siapapun bisa pakai, bisa dipakai untuk kerjaan. Amin, Pak. Itu dia. Amin semuanya. Ya, menghadapi apapun tenang.
aja. Jadi apa tadi jawabannya? Menghadapi, bagaimana berdoa menghadapi tantangan? Bersyukur, ya. Seperti tulisan siapa? Rasul Paulus. Jangan khawatir, Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Jadi buat apa khawatir? Ini khawatir adalah satu kata yang memang harus ada. Khawatir. Kalau manusia tidak ditaruh khawatir, dia akan mencari Bapa Yahweh. Kita ambil yang arah positifnya ya. Betul nggak Cilita? Kalau nggak dikasih khawatir, sabodo teuing lur. Dalam mata gitu tak. Jadi dikasih khawatir, cari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu senang dicari. Makanya dibilang dia berdoa menghadapi tantangan. Lagunya pun ada. Yesua hanya sejauh doa. Ayo lakukan doa. Jangan sibuk terus dengan kegiatan dunia. Jangan sibuk terus dengan cari duit. Jangan sibuk terus dengan main gadget. Ini nih memang setan bisa jadi setan, tapi nggak jadi setan kalau kita bisa bijak. Saya bisa bijak saya. Betul. Ya, ayo kita perlu uang nggak? Ya perlu. Beli makanan semua pakai uang nih. Tempat ini pun pakai uang. Betul? Tapi jangan uang nomor satu. Bapa Yahweh nomor satu. Uang mah kecil, buat Bapa Yahweh itu kecil. Itu ya. Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Jadi buat apa khawatir? Kemudian nyatakan apa yang menjadi keinginan kita kepada Yesus. Terbukalah apa saja yang Anda butuhkan, nyatakan itu kepada Yesus. Lalu jangan lupa untuk mengucap apa? Tadi kan nyanyinya dari Pak Ari, Tuhan Yesus baik. Wah hebat, saya lihatnya semangat banget sampai perutnya juga luar biasa, semangat loh, semangat. Sekarang saya balik sekarang. Apa betul nyanyian itu keluar dari hatimu? Betul, Maria jawab betul. Sekarang kalau diizinkan, kita dalam hal-hal kayak tadi itu bingung, keuangan, kesehatan, rumah tangga, keluarga, apa tetap bilang Tuhan Yesus baik? Amin. Itu bagus. Sekalipun keuangan minus, tetap Tuhan Yesus baik? Amin. Ya, berarti Bapak Yahweh akan kirim nanti berkat-berkat kepada mempelai-mempelai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Semua Tuhan pelihara, jangan khawatir. Dan Tuhan minta saat ini Bapak Ibu taat sama Bapak Yahweh. Itu aja. Ya. Oh kok saya mentok terus nih? Pak, saya mentok terus segini, saya udah berdoa. Di berdoamu, tadi berdoamu jangan untuk memuaskan. Tadi ada berdoa yang benar, kehidupan kita yang benar. Koreksi semuanya, jangan lagi simpan ini dan itu. Tadi yang paling baik tadi kalimat tadi, kalau kita udah berserah dengan Bapak Yahweh, pikiran liar jangan main. Setuju? Ngerti maksud saya? Udah fokus saja Bapak Yahweh. Itu aja. Doa adalah komunikasi yang tak akan putus dengan Tuhan. Itu doa. Kita perlu berdoa untuk meminta bantuan dan hikmatnya. Pertanyaannya, apakah kita mau berdoa? Terbuka akan kebutuhan kita dan berserah kepadanya. Nah Bapak Yahweh minta, Tuhan Yesus minta kita jujur ngomong aja. Loh, itu Bapak kita loh. Di sini kalau berdoa ada yang malu-malu nggak atas keperluan pribadi? Ada nggak? Bagus, jangan ya. Bagus. Berdoa dan berserah ya. Tantangan memang tak bisa dihindari, tetapi cara kita menanggapinya dapat membuat perbedaan besar. Nanggapinya gimana? Ya, kalau di kitab suci ada seorang janda di kota Sarfat, udah punya tepung sedikit sama minyak, mau dimasak buat anaknya, habis itu jadi roti, anaknya mati, makan itu mati, betul? Udah nggak ada lagi lah bis. Boleh bilang
minus, ekonomi amblas. Datang dong. Siapa yang datang? Iya. Elia. Dia nggak punya hati pelit. Dia nggak bilang gini, ya. Mungkin kita bahasa Indonesia. Ya Pak Elia, ini juga cuma sedikit tepung mau dibikin roti sama minyak ini sedikit buat anak saya goreng. Habis itu saya nggak bisa makan lagi, mati udah. Ibu janda ini nggak ngomong gitu. Dia cuma taat dengar-dengaran. Coba semua udah tahu ceritanya, nggak usah saya jelasin ya. Saat ini ayo sungguh-sungguh ya, taat, berdoa dan berserah ya. Tadi saya baca udah ya, tantangan memang tak bisa dihindari, tapi cara kita menanggapinya dapat membuat perbedaan besar. Dengan berdoa kita tidak hanya mencari solusi, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ini karena kita berserah kepadanya, kita yakin kehendaknya pasti yang terbaik ya. Jadi saat tantangan datang, ingatlah untuk berhenti sejenak dan berdoa. Karena melalui doa kita menemukan kekuatan, hikmat, dan kedamaian dalam menghadapi setiap tantangan. Ayo yang di sini, gak suka doa, belajar. Doa itu hubungan. Ayo, kasih perpuluhan juga, perpuluhan waktu. Ayo, waktu kita berapa? Hidup sehari berapa jam? Berapa jam? 24. Kasih perpuluhan waktu 2 jam 40 menit. Ayo, sanggup gak melakukan? Pendoa, lakukan gak? Lakukan. Saya kalau lagi sendiri 1 jam pertama ada istri saya masuk 2,5 jam saya. Bukan saya pamer, bukan saya memberikannya kabar yang benar supaya Bapak Ibu juga terbangun dengan omongan ini. Doa. Kering hidupmu kalau nggak doa. Saya kasih tahu aja. Gampang banget tuh si setan tinggal mana, jepret. Pertama yang dia ambil apa? Damai sejahtera. Orang udah bingung kalau damai sejahtera nggak ada. Saya udah paling nggak mau saya. Di rumah saya tanya anak-anak saya, tobat. Apalagi pagi-pagi bikin spirit negatif, jangan lagi. Rumah tangga kalau pagi-pagi udah ribut, wah ngunyah udah. Belajar saya. Ada tuh anak-anak saya, tanya aja, saya nggak mau saya. Sekalipun pernah terpelecok, minta ampun, kita saling bermaaf. Pagi-pagi makanya Shema Israel, agungkan nama Bapa Yahweh. Terus harus sadar diri. Kalau bukan kira-kira, setan tuh pasti nyerang suami istri, ya suami istri atau nanti anak orang tua. Kalau kira-kira kalimat itu menyakitkan yang mendengar, jangan dilepas dari ini. Ditegur aja baik-baik. Manusia nggak ada yang hebat, betul Pak Yusuf? Nggak ada yang hebat. Suami ada salah, istri ada salah, papi, mami ada salah, anak pun ada salah. Kira-kira menyampaikan dengan baik, kita kan udah ikut Bapak Yahweh. Jangan kata-kata lagi yang tidak baik. Setuju? Itu. Mau negur yang baik. Nah, ini kita belajar saat ini ya. Bingung, makanya tadi saya bilang judulnya pertama. Bingung menghadapi tantangan. Sudah berdoa? Saat ini Bapak Ibu jangan bingung ya. Sekarang saya nanya nih. Ada nggak yang bingung ngiring Bapak Yahweh di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak bingung ngiring Bapak Yahweh kan? Nggak lagi bingung kan? Pageh? Luar biasa. Jangan lagi terkecoh. Banyak ada yang counter grup kita. Wah, Pak Yahweh begini, ada lagi. LAI, ada, baca dia sendiri. Saya nggak mau ambil pusing itu. Sekali Bapak Yahweh, udah Bapak Yahweh forever.
Setuju ya? Ikutin, taat. Nanti baru kalau kita udah taat semua, taat akan Torah. Saya akan bicara Torah kan. Ya, seperti yang saudara-saudara tahu, baik Johan, baik Pak Arif, itu saya senang ngambil satu keputusan karena Om Rudolf juga mau ngambil satu keputusan. Ya, nanti bicara sama saya di luar mimbar masalah yang kita bicarakan. Jelas? Mau Johan, Pak Arif, Pak Rudolf? Ya, namanya itu taat akan Torah. Oke, saya nggak akan panjangkan lagi. Kalau Bapak Ibu semua bingung, datang, datang di kaki Bapak ya, kunci kamar, masuk di kamar. Yang bisa bermain musik silahkan dengan musik. Yang belum bisa HP ini ada lagu-lagu rohani, instrumen, menyembah Dia. Bapak Yahweh itu senang dipuji, Pak Ibu. Bapak Yahweh senang dipuji, betul nggak? Itu dia, ya. Ayo, zaman sudah semakin tidak baik. Kedatangan Bapak Yahweh sebentar lagi. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita akan alami masa anti Hamasya. Jadi udah ngerti belum? Kita nggak akan ngalami anti Hamasya loh. Nggak akan. Ya, kalau udah anti Hamasya, itu kita udah diangkat dulu baru anti Hamasya. Nah itu roh maut diangkat. Semua Roh Kudus pun, 1 Korintus 13, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Udah nggak ada lagi. Mau jatuhin diri di lantai 20, jatuhin diri di lantai, silakan jatuhin diri. Berantakan, nggak akan mati, nyambung lagi. Karena roh maut sudah diangkat. Ini kan banyak yang ngerti gitu. Nanti saya akan jelaskan, ya. Terus saya himbau nanti, tadi Pak Ari saya tanyain mau ya. Yuk kita belajar bahasa Ibrani pelan-pelan. Mau nggak? Mau? Ivan mau? Pelan-pelan. Pak Abraham mau? Pelan-pelan ya. Kita belajar, oke? Ya, saya sampaikan di sini firman dari Bapak Yahweh. Sukses besar buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa.